Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah hutan yang lebat, dan ternyata di dalam hutan tersebut ada dua orang suku pedalaman yang sedang berburu seekor harimau. Di tengah perburuan mereka dikejutkan dengan burung yang tiba-tiba berterbangan menjauh dari hutan itu. Para monyet yang ada di hutan itu pun ikut berteriak. Di saat perburuan itu, ternyata ada seekor ular yang sangat besar, tiba-tiba mengejar salah satu dari orang pedalaman itu. Dan akhirnya pun, dia digigit ular itu. Tapi ternyata, orang tersebut masih bisa berhasil melepaskan diri dengan cara mencubit-cubit ular tersebut dengan pisau yang dia miliki. Dia pun terus berlari, dan ternyata di depan dia ada jurang yang akhirnya membuat dia terjatuh. Tapi ketika orang tersebut sedang berenang ke tepian, dia melihat kalau ada sesuatu di dalam air. Dan saat dia menggapai sebuah kayu, malah kayu itu patah cuy. Bukan cuma itu, di dalam air tersebut juga ada seekor ular besar, dan akhirnya pun dia diseret ular itu ke dalam air, dan yang pastinya dia mampus dalam damai. Dan film Anaconda The Hunt for the Blood Orchid pun baru dimulai. Scene selanjutnya menampilkan kota New York yang sangat ramai, lalu beralih ke sebuah rapat yang mana di sana ada Gordon Mitchell, Dr. Jack, dan juga Samantha Rogers, asisten dari Dr. Jack. Mereka sedang dimarahi oleh CEO dan dewan direksi sebuah perusahaan yang mensponsori ekspedisi ilmiah mereka, perusahaan yang bernama Wexel Health. Di sana ada juga seorang ilmuwan dari perusahaan tersebut yang bernama Gail. Di sini diketahui kalau dulu Gordon dan timnya pernah berjanji untuk membuat obat yang bisa melawan segala macam penyakit. Tapi nyatanya masih belum ada hasil, sehingga kemungkinan penelitian mereka akan dihentikan, berikut juga dengan pendanaannya. Lalu Gordon berkata kepada Dr. Jack untuk menunjukkan kepada CEO dan dewan direksi sesuatu yang bisa membuat mereka kaya. Lalu Dr. Jack menampilkan presentasi mereka. Kemudian kita diperlihatkan sebuah tumbuhan bernama Blood Orchid atau darah anggrek. Dan anggrek ini hanya ada di Kalimantan. Tumbuhan ini tertidur selama 7 tahun, kemudian mekar pada bulan ke-6, dan waktu mekar tumbuhan ini hanyalah 2 minggu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk mencari anggrek itu. Bahan kimia dalam tumbuhan ini dapat memperpanjang hidup. Tapi Gail, ilmuwan dari perusahaan itu, membantah presentasi Dr. Jack. Tapi di sini Dr. Jack tidak mau kalah argumen dan bisa meyakinkan CEO dan direksi perusahaan tersebut untuk melanjutkan ekspedisi ilmiah mereka, dan akhirnya mereka pun langsung disuruh pergi ke Kalimantan. Scene pun berpindah ke sebuah hutan lebat yang ada di awal film tadi, dan ternyata hutan ini adalah Borneo atau Kalimantan. Ternyata Gail pun ikut dalam ekspedisi ini untuk mengawasi Gordon, Dr. Jack, dan juga Samantha. Hari itu sedang hujan, dan tibalah mereka di sebuah dermaga. Di sini, Gordon marah-marah karena ternyata Samantha yang disuruh untuk menyewa sebuah kapal, tapi ternyata dibatalkan oleh yang punya kapal dikarenakan hari sedang hujan deras, dan juga musim di Kalimantan selama beberapa minggu ke depan akan turun hujan lebat. Sehingga para penyewa kapal pun tidak berani mengambil resiko. Tetapi Samantha menemukan seseorang yang bisa menyewakan kapalnya, tapi dengan harga yang beda pastinya. Singkat cerita, di malam harinya, Dr. Jack, Gail, dan Samantha mendatangi orang yang menyewakan kapal tersebut. Dan ternyata alamatnya menuju ke sebuah bar. Mereka masuk ke dalam bar itu, dan akhirnya bertemu dengan orang yang mereka cari. Orang ini bernama Tran. Menariknya, di sini Dr. Jack berbicara pakai bahasa Indonesia kepada Tran. Kita orang Ki Hulu Songhai. Setelah itu, Tran mengajak Dr. Jack dan yang lainnya untuk bertemu Jinson, alias Bill Johnson. Dan di sini mereka saling tawar-menawar harga. Singkat cerita, akhirnya mereka jadi menggunakan jasa kapal dari Bill dan Trans. Keesokan harinya, Gordon, Dr. Jack, Gail, dan Samantha pun bersiap di pinggir sungai untuk menaiki kapal. Ternyata mereka dikagetkan dengan kapalnya Bill yang terlihat tak meyakinkan. Tapi tiba-tiba Bill berkata, "Jangan mandang fisik bos, biar gitu juga bisa antar lu ke hulu sungai." Tak lama setelah itu, muncullah 2 karakter baru lagi yang bernama Cole yang jaga komputer, dan Ben, seorang tenaga kesehatan. Mereka diminta oleh Dr. Jack untuk ikut dalam ekspedisi kali ini. Mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Akhirnya, perjalanan mereka pun dimulai. Saat Gail memasuki sebuah kamar di kapal itu, ternyata dia dikagetkan dengan adanya monyet yang ternyata peliharaan dari Bill yang bernama Kong. Malam pun tiba, dan mereka makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol santai. Sementara makan, datanglah Kong monyetnya Bill untuk mengambil pisang. Tapi Kong dimarahin Bill karena Kong sudah diberi makan. Akhirnya Kong pergi naik ke atas kapal. Ternyata saat di atas kapal, dia melihat ada banyak buah di pepohonan. Karena jarak kapal dengan pohon itu sangat dekat, akhirnya Kong pun bisa mengambil itu. Tapi saat Kong mengambil buah itu, kapal sudah menjauh sehingga dia tertinggal di atas pohon tersebut. Kong pun berlari untuk menyusul kapal itu, lalu Kong berteriak tapi tidak bisa kedengaran. Pagi hari pun tiba, Bill yang tidak menyadari kejadian semalam
memanggil-manggil Kong monyet kesayangannya, tapi ternyata dia tidak menemukannya. Gale pun tiba-tiba keluar sambil menelpon seseorang. Karena sinyal di lautan sangat sulit, Gale pun menelpon sambil berjalan untuk mencari sinyal yang bagus. Sampai-sampai Gale tidak tahu kalau di belakangnya adalah pintu keluar dari kapal. Dan pintu itu terbuka, Gale terjatuh ke sungai. Bill lalu mengambil sebuah kayu untuk bisa menolong Gale. Tak lama sesuatu yang mendebarkan muncul di bawah sungai untuk mengincar Gale. Dan benar saja ada seekor buaya yang sangat besar. Bill tanpa basa-basi lagi langsung masuk ke dalam sungai untuk menolong Gale. Untung saja Gale berhasil selamat naik ke atas kapal. Tapi Bill masih di dalam sungai dan bertarung dengan buaya itu. Singkat cerita, Bill pun berhasil membunuh buaya itu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mayat buaya yang dibunuh Bill tertarik masuk ke dalam sungai dan sudah jelas kalau yang menarik buaya itu adalah anaconda, bukan anak condet. Saat di perjalanan, mereka sedang ngobrol sambil minum. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Kong dari atas kapal dengan ekspresi sangat ketakutan. Malam pun tiba dan ternyata Bill memiliki masalah karena curah hujan yang tinggi, sehingga membuat air sungai menjadi tinggi dan akan sangat berbahaya. Bill pun memanggil Dr. Jack dan mengatakan kepadanya kalau mereka harus berbalik dan mencari rute lain. Tapi Dr. Jack mengatakan kalau mereka sudah tidak punya waktu lagi. Ada banyak risiko yang terjadi kalau mereka mengikuti jalur saat ini, kata Bill. Tapi karena Dr. Jack yang memaksa untuk tetap jalan, dan ditambah lagi Dr. Jack akan menambah bayaran kepada Bill, akhirnya Bill pun melanjutkan perjalanan di jalur yang sama. Pagi harinya, Bill terbangun karena kapalnya menabrak sesuatu. Saat dia melihat ke sungai, ternyata ada banyak kayu berserakan di sungai, dan tiba-tiba setir kapal pun macet. Ya mungkin karena gara-gara menabrak kayu yang berserakan di sungai. Karena setirnya tidak bisa, akhirnya mereka berjalan terus. Dan ternyata cuy, di depan mereka ada air terjun. Saat setir tidak berfungsi, ternyata mesin kapal juga ikut macet. Dan musibah tidak bisa dihindari. Lalu mereka terjatuh ke dalam air terjun itu. Untungnya mereka semua berhasil selamat, walaupun kapal Bill hancur lebur. Dari semua barang yang selamat, ternyata masih ada satu telepon satelit yang berfungsi. Lalu Bill segera menelpon temannya untuk menjemput mereka. Tapi mereka harus melewati hutan terlebih dahulu agar bisa bertemu dengan temannya Bill. Setelah hutan mereka lewati, kini mereka melewati sungai yang dangkal, dan ternyata di dalam sungai itu sudah pasti ada anakondanya. Si monyet Kong bisa melihat anaconda itu, dan berteriak, tapi mereka tetap berjalan. Sampai Cole pun merasakan kalau ada sesuatu yang bergerak di dalam air, sementara Ben yang berjalan paling belakang tiba-tiba masuk ke dalam air. Dan ternyata anaconda yang menariknya. Akhirnya, Ben menjadi korban pertama dari anaconda itu. Di sini mereka sangat ketakutan. Terlebih, Cole ngomel-ngomel nggak jelas karena takut. Bill mengatakan kalau ini adalah wilayah anaconda, dan berkata kalau mereka harus terus berjalan dan tetap bersama-sama. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi saat berjalan, Gordon melihat ada sesuatu di leher Cole, dan ternyata itu adalah lintah penghisap darah yang besar. Saat Bill menyuruh Cole untuk membuka bajunya, ternyata di belakang badan Cole sudah dipenuhi dengan lintah juga. Sembari Bill melepaskan lintah itu, mereka pun beristirahat sejenak. Dan tanpa diduga, di sepatu Gordon ada laba-laba yang sangat berbahaya. Laba-laba yang bisa membuat lumpuh selama 2 hari, kata Tran. Beralih ke scene lain, di mana ada temannya Bill yang akan menjemput mereka. Sementara asik minum bir, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak kapalnya. Ia pun memberhentikan kapalnya dan melihat ke sungai. Sepertinya ada sesuatu di dalam sungai. Saat dia melihat, ternyata itu adalah anaconda. Anaconda itu berhasil naik ke kapal dan menggigitnya. Saat anaconda menariknya, pria ini memegang gas kapal sehingga kapal itu berjalan sendiri dan menabrak sesuatu dan membuat kapal itu pun meledak. Bill yang melihat sebuah ledakan langsung bergegas menuju ke arah ledakan itu. Dan benar saja, kapal yang akan menyelamatkan mereka hancur terbakar. Mereka pun semakin putus asa karena itulah satu-satunya harapan mereka agar bisa keluar dari sana. Bill pun menyuruh semuanya untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dan terlebih lagi, siapa tahu mereka bisa menemukan telepon. Telepon yang digunakan bapak tua tadi saat dihubungi oleh Bill. Tapi mereka tidak menemukan teleponnya. Padahal itu ada di bawah kaki Cole cuy. Pasti kalian bertanya kan kenapa Bill menyuruh mencari telepon, padahal mereka punya saat menghubungi bapak tua tadi. Ternyata kotak yang ada telepon itu dibawa oleh Ben, dan Ben sebelumnya tewas dimakan anaconda. Mungkin kotak itu tertinggal di tempat di mana Ben tewas. Setelah itu, Tran menemukan bangkai hewan, dan ternyata itu berasal dari suku pedalaman yang bernama suku Lopax. Sepertinya suku ini yang muncul di awal film tadi. Suku Lopax terlahir sebagai pemburu, dan di sini mereka pun takut diburu oleh suku ini. Tapi di sisi lain mereka senang ada desa suku Lopax yang mungkin mereka bisa menemukan perahu milik suku Lopax. Lalu mereka pun mencari desa suku Lopax ini.
Dari awal perjalanan, si Cole banyak ngemeng saking takutnya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan mayat teman Bill yang akan menolong mereka tadi. Ternyata mayatnya penuh dengan lendir, dan berdasarkan analisa dari Bill, kalau anaconda ini lebih dari satu. Dan ditambah lagi, sekarang sepertinya musim kawin ular-ular ini. Singkat cerita, mereka memasuki desa Sokolopax, tapi ada yang aneh dengan desa itu. Dan benar saja, desa itu sudah kosong. Lalu Bill dan yang lainnya menemukan seekor anaconda yang tewas terbunuh. Dan ada seseorang manusia di dalam perut anaconda itu. Sepertinya, ular itu berhasil dibunuh oleh Sokolopax. Sementara, Sokolopax yang berhasil selamat melarikan diri dengan perahu yang mereka punya. Karena tidak ada perahu yang bisa mereka gunakan, akhirnya Bill mengatakan kalau mereka harus membuat perahu sendiri. Mereka pun mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kapal. Tapi, tak disengaja ketika Dr. Jack sedang mencuci muka, dia melihat gambar tumbuhan anggrek berdarah di tempat penampungan air Sokolopax. Lalu, Dr. Jack memanggil Samantha dan berkata kepadanya, kalau yang membuat ular-ular itu menjadi besar karena tumbuhan anggrek berdarah ini. Di saat itulah, Dr. Jack semakin semangat untuk menemukan tumbuhan itu. Dia pun melihat peta dan berkata kalau tempat itu sudah sangat dekat. Tapi Gale menolak untuk melanjutkan ekspedisi ini dikarenakan dia takut ada yang kehilangan nyawa lagi. Tapi karena Dr. Jack yang sangat berambisi untuk mendapatkan tumbuhan itu, ditambah lagi sudah tidak ada lagi kesempatan. Gak mungkin kan mereka akan menunggu 7 tahun lagi untuk bunga itu. Belum tentu 7 tahun kemudian bunga itu akan ada lagi. Dr. Jack tetap bersikeras, tapi tidak ada yang mendukung Dr. Jack untuk melanjutkan ekspedisinya. Scene pun beralih saat Gordon sementara membuka tas, dan ternyata itu adalah tas Dr. Jack. Di dalam tas itu, Gordon menemukan kotak telepon yang merupakan milik teman Bill yang mati sebelumnya. Dan terjadilah percakapan antara Dr. Jack dan Gordon. Kalian ingat laba-laba yang dibawa Dr. Jack di scene sebelumnya? Dr. Jack dengan sengaja membuat laba-laba itu menggigit Gordon, dan Gordon pun lumpuh seketika tak bisa bergerak dan berbicara. Sementara, rakit yang mereka buat telah selesai. Samantha merasa ada yang aneh dengan Dr. Jack, dan kemudian menanyakan di mana Gordon. Dr. Jack menjawab kalau Gordon sedang istirahat sejenak karena kakinya melepuh. Samantha tidak percaya, lalu pergi melihat Gordon, dan benar saja, ada sesuatu yang terjadi dengan Gordon. Samantha yakin semua itu karena ulah Dr. Jack. Di saat bersamaan, tiba-tiba muncullah seekor anaconda yang siap memakan Gordon. Karena tak bisa bergerak, Gordon pun dimakan oleh anaconda. Sementara yang lain melihat ada sesuatu yang terjadi dengan Gordon dan ingin membantu Gordon. Di saat itulah, Dr. Jack mengambil rakit yang telah dibuat dan pergi melarikan diri sendirian. Samantha yakin kalau Dr. Jack menuju tempat anggrek berdarah itu. Dan satu-satunya cara agar mereka bisa merebut rakitnya, yaitu menuju ke tempat Dr. Jack datangi dengan cara melewati hutan lagi. Singkat cerita, akhirnya mereka menelusuri hutan lagi. Di saat sedang berjalan, mereka tidak sengaja tergelincir dan masuk ke dalam gua. Di sini pun terjadi hal yang bikin greget, karena si Cole yang dari awal memang penakut, tiba-tiba dia terpisah dengan yang lainnya. Untung saja, Tran berhasil menemukan Cole, dan mereka berjalan bersama untuk menemukan jalan. Tiba-tiba, Tran terperosok ke dalam air yang sangat dalam. Secara mengejutkan, di dalam sana juga ada anaconda, dan akhirnya Tran yang dimamam sama anaconda. Setelah itu, Cole pun berhasil bertemu dengan yang lainnya. Kemudian mereka pun berhasil menemukan jalan keluar dari gua itu. Sementara kita beralih ke tempat Dr. Jack. Dr. Jack ternyata berhasil menemukan lokasi tumbuhan anggrek berdarah. Tapi ada yang jadi masalah. Tumbuhan itu berada di sisi tebing, dan untuk mencapai ke situ, dia harus melewati sebuah kayu. Bill, Cole, Samantha, dan Gale pun berhasil ke tempat Dr. Jack berada. Dan mereka langsung menuju rakit untuk segera pergi. Namun tiba-tiba, Dr. Jack muncul dari belakang dan menodongkan pistol. Tanpa banyak cincong, Dr. Jack langsung menembak Bill sehingga melukai lengannya. Singkat cerita, Dr. Jack menyuruh Samantha untuk mengambil bunga itu ke tebing seberang dengan melewati sepotong kayu. Samantha berhasil menuju bunga itu dan segera memetik dan mengisinya ke dalam tas. Tapi ternyata di bawah jurang itu ada sekumpulan anaconda yang sedang kawin. Saat Samantha berhasil mengisi tas dengan tumbuhan anggrek berdarah, dia pun kembali melewati kayu itu. Lalu Samantha tidak sengaja terpeleset dan hampir saja terjatuh ke bawah. Dr. Jack berkata untuk lemparkan saja tas itu ke dia. Tapi tiba-tiba Bill muncul dan menyerang Dr. Jack. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak sengaja, tangan Dr. Jack digigit oleh laba-laba yang menggigit Gordon. Kemudian, badan Dr. Jack langsung lumpuh. Dan terjatuhlah dia ke tebing bersama anaconda yang sedang kawin. Dan sudah pasti tamatlah riwayat Dr. Jack. Namun Samantha juga ternyata terjatuh ke bawah. Tapi untungnya Samantha berhasil lolos, dan tiba-tiba ada seekor ular yang akan menyerang mereka.
Tapi di situ ada Gail yang dengan berani melawan ular itu menggunakan jerigen bensin yang mereka bawa. Lalu anaconda menggigit jerigen bensin itu sehingga berlumuran bensinlah ular itu. Saat Bill akan menembak ular itu dengan pistolnya, ternyata pelurunya kosong. Namun tiba-tiba Cole mengambil tembakan flare dan menembakkan ke ular itu yang penuh dengan bensin. Jelas saja ular itu langsung terbakar dan terjatuh ke dalam jurang yang penuh dengan ular-ular lainnya. Setelah itu terjadilah ledakan dan longsorlah tebing itu, sehingga menimpa ular-ular tersebut yang ada di bawah, dan pastinya membuat semua ular yang ada di situ tertimbun. Akhirnya, Bill, Cole, Gail, dan Samantha pun akhirnya selamat. Lalu, film pun selesai.